Pemirsa, satu hal yang cukup menyentak dikatakan Wakil Ketua KPK Laudy M. Syarif saat konferensi pers tentang operasi tangkap tangan terhadap Muhammad Sanusi, yaitu adanya grand corruption. Mari kita simak cuplikan pernyataan dari Laudy M. Syarif. Kami bisa mengatakan bahwa ini adalah bisa dikategorikan grand corruption. Karena dari awal kami berlima itu ingin menyasar korupsi yang besar yang melibatkan swasta. Dan yang paling penting lagi adalah ini contoh paripurna di mana korporasi mempengaruhi kebijakan publik. Bisa dibayangkan kalau semua kebijakan publik itu dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat yang banyak, tetapi hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korporasi tertentu. Contoh paripurna bahwa korporasi mempengaruhi kebijakan publik. Ya, walaupun setiap pembuatan kebijakan publik selalu ada pengaruh dari banyak pihak ya Bang Don ya? Ya kan selama ini orang kalau dibilang bagaimana korporasi mempengaruhi kebijakan publik kan sudah umum dikenal dengan KKN, bukan? Kira-kira begitu, kita orang awam sudah mengenal itu KKN. Lalu kemudian disebut sebagai grand corruption. Memang menjadi cerita menurut saya ya, masih harus jelas bagi publik tentang grand corruption. Apakah jumlahnya besar? Kita akan tunggu. Orang-orang yang terlibat juga jumlahnya besar. Publik juga menunggu. Lalu kemudian dari jangka waktu soal reklamasi ini dari tahun 95 sampai tahun sekarang tahun 2016 sudah 21 tahun. Ini juga kan pasti melibatkan banyak pemerintahan, banyak anggota DPRD, banyak macam-macam. Itu juga sebuah grand waktu yang panjang. Orang berpikir kemudian, oh masa sih cuma sekarang Ya, aja makanya. gitu. Mas Febri kan? Ya, sebenarnya kalau grand corruption itu kan korupsi yang ada bisa melibatkan orang-orang besar atau juga terkait dengan kebijakan. Bahwa korporasi mempengaruhi kebijakan negara itu sudah umum begitu. Nah, masalahnya mempengaruhinya itu apakah mempengaruhi secara legal atau ilegal. Nah, kalau mempengaruhi secara ilegal itu yang berbahaya. Nah, yang lebih banyak ini kan mempengaruhi secara abu-abu. Kadang-kadang susah untuk mengatakan. Kalau yang ini mempengaruhi secara Kalau ini legal, ini jelas ilegal, begitu. Ini sebuah perbuatan melawan hukum. Nah, yang banyak ini kan perbuatan mempengaruhi kebijakan negara, baik pajak, kebijakan proyek-proyek strategis, begitu. Ini ada juga yang sebenarnya agak memang kadang-kadang dibuktikan secara pidana korupsi agak susah, begitu. Tapi itu sebenarnya juga termasuk dari grand corruption. Oke. Gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti ICW sebentar lagi akan meneliti yang dari tahun 95 itu Bang Don. Oh bisa juga. Ya tahun 95, ingat nggak? Saya kira Bu Tuti masih tahu. Ya. Pak Foke katanya kan mengambil keputusan untuk mengizinkan itu justru pada saat-saat terakhir sebagai gubernur. Memang ada diterbitkan Pergub 121 tahun 2012 itu memang sekitar bulan September tahun 2012 Bang Don. Yang pasti memang rugi sekarang kita semua, berhenti juga rugi. Gitu. Iya, yang pertama yang perlu kita cermati dan kita waspadai ini keberlanjutannya kan, artinya implikasinya pasti besar, baik di lapangan maupun kepada keberlanjutan perda ini. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, apakah masyarakat itu akan pro kemana ini? Artinya dalam konteks 15 atau 5, kita kan belum tahu ujung akhirnya kapan. Karena sekali lagi saya mengatakan hati-hati dengan ayat-ayat komersial. Jadi ini ayat-ayat komersial. Bukan ayat-ayat cinta. Bukan ayat-ayat cinta, ini tapi ayat-ayat komersial yang harus dimaknai punya implikasi apa. Jadi ini kecerdasan dari masyarakat, jangan-jangan juga ada jebakan yang mengatakan, oke, kita tidak bahas di perdanya, tapi pada turunan pelaksanaannya yang tidak mengikat. Nah ini masyarakat harus diajak ikut cerdas untuk mencermati produk dari semua hasil yang dihasilkan oleh teman-teman. Kalau bicara turunan pelaksanaan, saya ingat DPRD pernah meminta supaya udah masukin saja itu ke peraturan gubernur yang 15% tambahan kontribusi. Versi Eksekutif menginginkan ini adanya kepastian hukum yang levelnya itu tertinggi di tingkat daerah. Hukum yang tertinggi di tingkat daerah inilah perda. Jadi ketika kita sudah bisa tetapkan di level perda, maka kepastian hukum untuk setiap pihak
pihak yang ada di DKI Jakarta ini menjadi kuat karena dia di tingkat Perda. Itu sebabnya kita dorong sejak awal bahwa rumusan 15% kali NJOP kali sellable area ini ada di Perda. Nah ini kemudian sangat-sangat alot kita membahas. Kalau saya terakhir lanjut tidaknya pembahasan Perda ini tergantung pada kepentingan publik di situ. Apakah kalau diperpanjang itu akan pro pada kepentingan publik atau tidak? Kalau itu ternyata bertentangan pada kepentingan publik atau tidak pro terhadap publik, sudah hentikan. Tapi kalau seandainya itu mendukung kepentingan publik, oke, lanjutkan. Nah, tidak hanya kepentingan publik, juga kepentingan ekologis di situ. Nah, ini kan ada laut, ada biota laut yang juga yang hilang di situ. Nah, ini juga harus diperhitungkan begitu. Apakah dengan mereka masih terus membangun situ, apakah setara dengan kehilangan itu? Gitu. Nah, itulah jadi bukan karena takut ditangkap KPK makanya dihentikan. Satu hal tambahan sedikit ya, hitungan angka 20T atau 48T itu harus dikonversi juga dengan kerugian dari kehilangan ekosistem yang ada. Untuk diperhatikan. Nah, sering kita ribut sebelum membangun. Dan itu normal. Saya ingat bagaimana dulu orang demo karena Taman Mini. Kemudian Ancol. Lalu pindahlah kebun binatang, kebun binatang dari Cikini ke Ragunan. Semua ribut. Tetapi 5-10 tahun kemudian, siapa yang menikmati Ancol? Siapa yang menikmati Taman Mini? Semua orang termasuk orang yang ribut. Jutaan orang termasuk yang ribut. Maksud saya, normal ketika ribut seperti sekarang. Tetapi kita bicara soal hukum sebuah kota, hukum sebuah metropolis. Tentu saja ada urusan kesejahteraan publik, tapi juga ada urusan fisik kota yang juga bagus. Menurut saya, ini hal yang harus dipertemukan. Ya, betul seperti kata Febri tadi, ada urusan ekologis, ada urusan kepentingan umum. Saya rasa pemerintah sekarang juga tidak terlalu bodoh untuk memperhatikan itu semua, karena juga apapun yang dilihat kan, apapun yang dilakukan kan semua terlihat gitu. Kalau mereka lakukan harus memenuhi syarat itu semua kan. Kalau begitu, apakah posisinya sekarang Pemda akan pasif saja menunggu? Sekarang kan kalau dari segi mekanisme, bola itu ada di DPRD. Kami sudah berikan usulan raperda kami di DPRD. Artinya mekanisme itu adalah mekanisme yang ada di DPRD. Sekarang sikap DPRD seperti apa? Karena itu kan tidak lagi ada di kami, sudah ada di proses legislasi yang ada di DPRD. Satu hal lagi nih, Mbak Nung, saya mau informasikan sebenarnya dari 17 pulau itu, 8 pulau itu kalau saya jumlahkan jadi 8 ya, soalnya ada yang separuh-separuh begitu ya. 8 pulau itu dimiliki oleh BUMN BUMD loh. Iya, ada Pelindo, ada Pelindo ada 2. Ancol, BUMD kami itu 7 pulau. Jadi satu pulau itu BUMN. Jadi 8 pulau itu sebetulnya dari 17 itu BUMD, BUMN, Pak. Enak juga kalau kita bisa dapat yang bagian kecilnya yang dibuat oleh Ahok itu, soalnya CV semua di situ kan. Oke, kalau melihat kondisi seperti ini, saya mau minta closing statementnya sedikit aja, Mas Febri, untuk kasus ini. Bagi kami kasus suap raperda reklamasi ini membuktikan bahwa DPRD DKI itu ternyata bermasalah dengan integritas ya. Mereka masih juga. Iya, itu pun bukti gitu kan. Dan kami yakin bahwa ke depan akan ada beberapa lagi yang juga terkait kasus ini. Pertama begini, kita ketika punya niat untuk membangun, artinya pelaku pun bukan sekedar melihat orientasi bagaimana profit itu didapat, tapi pada persoalan keberlanjutan sebuah kota. Artinya setiap dampak dari pembangunan tidak hanya dikuantifikasi berapa keuntungan saya dapat, tapi bagaimana kontribusi itu bisa juga memperbaiki kualitas lingkungan. Jadi perdebatan yang paling menarik dari proses ini adalah jangan hanya pada besaran angka, tapi apa perintah dari Perda itu bakal dilaksanakan atau tidak. Nah, sekarang menjadi tanda tanya, dari angka-angka itu ada sanksi tidak? Karena persoalan paling mendasar, kalau sanksinya tidak ada, ya artinya menjadi ruang negosiasi lagi di dalamnya. Ibu Tuti. Ya, jadi kepastian hukum itu harus betul-betul kita perhatikan bersama sebagai pembuat kebijakan. Mestinya kita ini sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mesti committed terhadap hal tersebut agar masyarakat siapapun dia yang memerlukan kehadiran pemerintah ini menjadi betul-betul merasakan kehadiran pemerintah. Nah, pemerintah seperti apa? Tentunya pemerintahan yang memang bersih, transparan, selalu kemudian yang berpihak kepada pelayanan publik.
Ini saya kira yang kita harapkan. Terima kasih Bu. Bang. Iya, kegaduhan ini kan menimbulkan spekulasi politik ya, terutama berkaitan dengan pencalonan Ahok menjadi gubernur atau calon gubernur. Ini menarik untuk kita, dan saya tidak tahu seberapa soal hukumnya seperti apa jadinya. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata hati publik ya. Saya rasa ketika semua dipersoalkan dan sampai itu ke permukaan, orang akan melihat siapa sebetulnya yang benar-benar berjuang untuk kepentingan umum dan siapa yang berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri lewat cerita-cerita yang kemudian berkembang. Dan itu kalau saya berharap orang DKI tetap jernih hatinya untuk melihat siapa yang terbaik untuk mereka. Saya yakin orang DKI tetap jernih, Bang. Saya juga orang DKI soalnya. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headline. Itulah The Headline kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.